Pemirsa yang terkasih, banyak orang sudah meninggalkan Allah, khususnya di generasi milenial ini, di tingkat remaja. Anda para remaja, ingat, saya bukan mengancam Anda. Anda sudah memberhalakan Allah. Anda lebih banyak menghabiskan waktu Anda kepada ilah zaman ini. Mari kembalilah, masih banyak waktu untuk berpaling kepada jalan-jalan Tuhan. Sadarilah keadaan sekarang ini, Tuhan hanya menunggu kesadaran kita untuk kembali kepada Tuhan. Sayangi hidupmu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak waktumu habiskan kepada ilah-ilah zaman ini. Sadar tidak sadar, Anda sudah diseret kepada teknologi canggih. Anda sudah ditunggang-balikan oleh teknologi canggih. Teknologi bisa canggih, tetapi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang akan mengendalikan itu. Karena bagaimanapun teknologi hasil ciptaan oleh manusia. Maka generasi sekarang, mari jangan pernah lepaskan pengharapan kita lewat persekutuan kita kepada Tuhan. Anda sebagai generasi, keputusan Anda di tangan. Sebagai hamba Allah, hanya ingin menyampaikan dan menekankan supaya Anda sadar, utamakan Tuhan dalam segala hal, maka Anda bisa menjadi orang hebat di masa depan. Demikian pesan saya, mari kita lanjutkan ibadah ini. Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita akan melakukan persekutuan. Karena saya percaya di dalam persekutuan, di dalam ibadah, pasti iman kita bertumbuh. Apalagi di saat-saat sekarang ini, tidak ada jawaban, tidak ada perlindungan, hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Khususnya peserta didik. Di usia remaja, Anda tidak punya kekuatan apapun. Maka saya ajak Anda untuk kembali bersekutu, karena di sana letak kekuatan orang percaya. Jangan pernah tinggalkan ibadah ini. Jangan pernah abaikan ibadah ini. Jangan pernah Anda bangga orang Kristen, tetapi Anda tidak mengerti tentang kekristenan. Wujudkan Anda sebagai orang Kristen yang manakala taat kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan setia dan tekun. Maka pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi orang yang melakukan hal ini. Baik para pemirsa, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, bahkan juga bagaimana realita kehidupan tentang kasih, kita akan lihat. Tapi sebelumnya, mari kita senangkan Bapa kita di surga.
sebagai hidup kita mengasihi Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Biarlah kiranya pujian ini menyenangkan Bapa kita di surga. Dan biarlah pujian ini sungguh-sungguh terungkap dari hati yang paling dalam. Kiranya Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami kagum kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau lah yang layak ditinggikan. Sungguh Engkau lah yang layak diagungkan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, setiap pujian ini menyenangkan hatimu, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini sungguh-sungguh Tuhan untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami siap mendengarkan pesan-pesan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima pesan firman. Amin. Mari kita dengarkan pesan Tuhan, dan biarlah ini menjadi renungan dalam kehidupan kita. Shalom, apa kabar semuanya? Tema dari video ini adalah tentang kasih menurut Alkitab. Saya menemukan sebuah kata-kata yaitu Love is a verb dari John Mayer dalam lagunya dan Jerry Chapman dalam bukunya. Pada dasarnya ungkapan ini memberitahukan kita bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dengan tindakan dasar, bukan hanya teori semata. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, "Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran." Namun kadang-kadang kita merasa menunjukkan kasih kepada orang lain itu sia-sia. Mengapa? Karena belum tentu tindakan kasih yang kita berikan akan dihargai atau berdampak seperti yang kita harapkan. Tanpa tindakan nyata, pembicaraan tentang kasih menjadi sebuah omong kosong. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, berkata demikian, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ada 3 hal yang harus dan selalu diingat, yaitu yang pertama, kasih berasal dari Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata demikian, "Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Hal yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain,
mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Hal yang ketiga adalah kasih mengalir dari sukacita, mengenal Allah dan menaati Dia. Di dalam Ibrani 12 ayat 12, sukacita yang disediakan bagi Dia, sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan terasa sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi sesama kita dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan dengan perkataan dan dengan lidah, supaya kita mendapatkan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan dan hidup yang kekal selamanya. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, berbicara kasih bukan hanya ungkapan saja. Kita bisa melihat dan meneladani Tuhan bagaimana mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kasih hanya 5 huruf, tetapi terkadang kita melalaikan. Dan terkadang juga kita secepat mungkin dari mulut kita ini, aku mengasihi. Tetapi untuk mewujudkan, merealisasikan, sangat suka. Kasih sama dengan memberi. Memberi itu bukan diukur besar nilainya, tetapi dilihat dari ketulusan dan didasari hati nurani yang paling dalam. Wujud daripada kasih terlalu banyak aplikasinya, realisasinya dalam kehidupan. Mungkin sapaan, mungkin memberi 1 gelas air kepada orang, mungkin 1 permen bagi orang, tapi itu didasari dari hati yang paling dalam dan ketulusan, maka itu sangat penting. Terima kasih Bu untuk hadiah kuisnya, dan kami tunggu kado di bulan Desember. Dan saya tunggu kadonya untuk bulan 12. Terima kasih. Kasih bukan hanya perkataan, tetapi kasih harus bertindak, berbuat, melakukan. Demikianlah pesan-pesan tentang kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semuanya.